Halo Pak Iwan, selamat malam. Apa kabar Pak Iwan? Halo, selamat malam Bang Lukman ya. Apa Iya, kabar? Baik, alhamdulillah Alhamdulillah. Salam sehat, sehat-sehat. Bang. Ya, gitu. Nah, mungkin kita ketemu lagi ya setelah dulu bulan September kita ngobrol-ngobrol pada saat pasca IPO dan sekarang juga followers atau sahamologers pengen tahu nih perkembangan dari bisnis SBMA. Nah, mungkin untuk merefresh sedikit Pak Iwan, para audiens kita atau sahamologers malam hari ini bisa dijelaskan nggak sih Pak profil perusahaan dan kegiatan usaha dari SBMA? Oke, terima kasih Bang. Yang pertama mungkin buat semua para investor dan trader, selamat malam, salam sehat semua, happy cuan. Mungkin saya sampaikan sekilas kita SBMA itu apa. Jadi SBMA itu adalah PT Surya Biru Murni Asetilin. Kita berkedudukan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Didirikan pada tahun 1980. Jadi usianya sudah lebih dari 30 tahun. Kita adalah produsen manufacturing gas industri yang bahan bakunya itu adalah udara. Jadi udara itu kan mengandung oksigen dan nitrogen. Kita masukin ke mesin ya atau ke sebuah pabrik sehingga kita pisahkan antara oksigen, nitrogen dan argon. Nah, ini yang akan banyak dipakai untuk kegiatan industri. Kemudian bahan baku yang lain yang tidak kalah penting itu adalah kalsium karbid, yang mana itu akan dipakai atau digunakan untuk produksi asetilin, gas asetilin. Nah, kemudian pasar ya, kalau kita bicara pasar, kita pasarnya itu bisa dikatakan sama kali ya, mungkin kalau di bursa ya. Jadi ada saham Firstliner atau Blue Chip atau apa sampai ke retail gitu ya. Kita sama. Jadi customernya SBM itu mulai dari retail yang paling bawah, itu misalkan bengkel-bengkel yang ada di pinggir jalan, sampai ke perusahaan-perusahaan besar, apakah itu di tambang, mining, apakah itu di oil company, atau di plantation, atau di petrokimia, semua memakai industri kita. Kemudian jaringan distribusi kita saat ini adalah di Pulau Kalimantan, khususnya di Pulau Kalimantan, dan nantinya tidak menutup kemungkinan untuk berkembang lebih luas lagi. Tetapi kita mau jadi tuan rumah nih di ibu kota yang baru. Begitu, Abang. Oke. Bisa saya Oke, sampaikan. menarik sekali Ya. Pak. Jadi memang kalau boleh saya rangkum, kegiatan usahanya masih berfokus di gas and liquid product ya, industrial gas, special gas, kemudian cylinder maintenance ya Pak ya, Betul, betul sekali. cylinder Ya. maintenance ya, dan juga ada service misalnya untuk repair cryogenic tanks dan leak detection. Menarik sekali. Dan customer-customernya juga perusahaan-perusahaan besar ya, Pertamina, El Nusa ya, kemudian Betul. Tankindo, Pama, waduh. Ya. Jadi kalau kalau kita bicara customer ya, jadi kebetulan customer kita itu juga sudah banyak sekali yang listing ya. Kalau kita Betul. mulai yang mungkin kita ingat yang lagi hot lah ya saat ini itu Medco, Elsa itu juga customer kami. Bahkan kita punya kontrak dengan mereka berdua. Kemudian dengan mining itu kita ada BMM ya, Ya, ABMM, kemudian Hexa, kemudian dan banyak lagi lah ya, ada Buma, ada TIS, Dharma Henwa, kemudian Kobeksindo, dan kalau kita bicara di plantation, ya kita ada di SNG, Dharma ya. Satya, itu juga customer kita ya, karena yang Oke. ada di sana. Kemudian kalau untuk di petrokimia tentunya ya pupuk Kaltim, Bada LNG, ini kebetulan kalau kita baca di berita-berita pupuk Kaltim kan kalau nggak salah rencana tahun ini juga mau listing kan. Ya, Nah itu berita bagus. Itu aja Bang. menarik, menarik. Dan juga apalagi dengan kondisi sekarang ya, peningkatan harga komoditas ini pasti membuat customer-customer makin lebih semangat ya Pak ya, karena kan juga harga bahan apa namanya komoditas juga naik, harga batu bara, harga minyak semua naik. Jadi artinya
tidak ada Ya. slowing down dari sisi industri sendiri. Nah, sudah hampir 6 bulan Pak SBMA IPO Pak. Ya, apa perbedaan signifikan Pak dari Persero Pak sebelum dan setelah jadi perusahaan terbuka Pak? Jadi begini Bang, kalau kita Hmm. bicara eh, eh, bedanya sebelum dan setelah menjadi TBK ya, kita merasakan pertama kali itu adalah kita sadar, terutama semua lini dari Dewan Direksi sampai ke segenap karyawan bahwa sekarang kita ini menjadi perusahaan publik. Hmm. Siapapun juga bisa menjadi investor. Siapapun juga bisa menjadi pemegang saham SBM. Nah, tentunya kita lebih artinya secara tanggung jawab dan ini harus lebih lagi. Kemudian yang terasa sekali itu adalah profesional dari setiap lini kita di dalam dunia kerja ya. Artinya apa? Bahwa kita benar-benar eh, menjalankan perusahaan ini benar-benar dengan profesional. Hmm. Kemudian tentunya semua kan sudah ada aturannya, karena kita juga diawasin kan sama eksternal auditor oleh OJK, yang mana kita setiap saat juga harus membuat report kepada mereka. Artinya kita harus mempertanggungjawabkan semua aktivitas kita kepada pemegang saham. Itu yang pertama. Kemudian untuk customer sendiri tentunya ini nilai yang sangat positif buat mereka. Tentunya karena apa? Mereka sudah tidak was-was lagi gitu ya. Kalau belum TBK itu kan ya segala hal bisa terjadi. Tetapi Hmm. kalau TBK yang satu hal yang paling penting itu adalah kita menjadi taat dengan aturan. Kalau Hmm. kita tidak taat dengan legalitas, mana bisa kita listing kan? Dari Hmm. aturan pajak, dari orang segala macam, sehingga ini bisa benar-benar membuat nyaman dan tenang semua customer kita. Artinya apa? Bahwa SBM sudah benar-benar lebih efisien, kemudian lebih ya semuanya lebih smooth lah daripada sebelumnya. Itu Oke. saja sih. Dan kita sendiri sebagai direksi dan segenap karyawan juga lebih nyaman dan enak karena semua sudah ada aturannya ya. Kita begini aturannya A, kita begini aturannya B. Semua sudah ada. Itu Bang yang bisa saya sampaikan. Menarik, menarik. Jadi memang Ya, memang di sini dengan adanya perusahaan berubah menjadi perusahaan TBK, menjadi lebih profesional, menjadi lebih transparan, dan juga menjadi betul, lebih betul. prestisius ya Pak ya, karena kan juga ketika perusahaan itu menjadi perusahaan TBK, artinya dia harus menunjukkan performa yang apa ya, performa yang terbaik lah, karena kan naik turunnya harga sahamnya juga sangat ditentukan oleh performa perusahaan sendiri. Nah, Betul. selama tahun 2021 ini kan cukup berat nih Pak buat beberapa industri ya. Nah, tetapi kita tahu bahwa gas industri ini kan sebenarnya dibutuhkan oleh semua sektor ya. Sektor tambang butuh gas, sektor shipyard pabrik juga butuh gas, petrokimia butuh gas, kemudian kesehatan malah butuh gas gitu kan. Nah, apakah selama tahun 2021 ini ada pengaruh Pak signifikan untuk bisnis dari SBMA sendiri Pak? Oke. Jadi kalau kalau saya analogikan ya, itu Mm-mm. mungkin kejadiannya sama dengan hari ini ya, atau mungkin 2 hari yang lalu ya. ISHG bolehlah membara, tapi cuan harus tetap jalan kan. Betul. Artinya bahwa boleh pada tahun 2021 itu kondisi perekonomian tadi tahun 20 malahan ya. Ya, Kondisi perekonomian boleh. Semua artinya sekitar bulan Maret ya. Namanya kan ISHG kan rontok ya. Jadi karena betul. TBK mau tidak mau kan saya juga harus belajar dan saya harus lebih mendalamin lagi. Jadi kalau kita lihat catnya di ISHG itu bulan Maret, April itu kan luar biasa dalamnya gitu ya. Mm-mm. Dan ini kan bukan hal yang ini menunjukkan bahwa sesuatu sedang terjadi ya karena ada pandemi dan semua tidak ada yang ini. Tetapi alhamdulillah buat SBMA sendiri walaupun ada goncangan sedikit tetapi terutama tahun 2020 ya itu tidak signifikan karena eh, yang kita hanya goncangan itu hanya terjadi pada customer-customer kami yang sifatnya retail dan itu Mm. mungkin hanya sekitar 2%-an lah ya. Dan ketika pandemi atau ketika PPKM level 3
atau dulu mungkin lebih kepada apa ya istilahnya mikro lockdown atau apa begitu, semua industri strategis nasional kan tetap jalan. Minyak, tambang, semuanya harus tetap jalan. Kalau nggak jalan kan listrik mati. Kalau nggak jalan BBM kan juga tidak ada. Nah, salah satu yang mendukung mereka bisa berjalan, bisa beroperasi normal itu adalah kami. Ya, kami sebagai industri artinya kalau tidak ada gas yang dari kami, ketika mereka ada masalah, misalkan batu bara ya. Batu bara itu kan banyak dipakai kalau gas itu misalkan ekskavator, mereka itu kan ada yang patah kah atau apa, kan mereka harus dilas ulang. Nah, ketika dilas itu perlu gas kami. Ketika tidak bisa ngelas, maka kan mereka tidak bisa ngeruk batu bara kan. Jadi batu Betul. bara bisa kalah gitu. Nah, pada tahun 2021 ternyata itu artinya ekuivalen dengan apa yang di kebijakan pemerintah bahwa PPKM juga artinya dikendalikan, gas rem, dan ini industri retail ini kan juga sedikit-sedikit mulai pulih. Jadi alhamdulillah pada tahun 2021 bahkan kita melebihin dari target ya. Jadi kalau kita baca di kontan hari ini atau di IDX atau di emiten kami SBMA, biasanya newsnya kan sudah ada ya, mulai 2 hari yang lalu, hari ini juga ada, bahwa kita ini benar bisa mendapatkan kenaikan dari target itu 20%. Jadi target kami itu 84 miliar pada tahun 2021, tetapi realisasinya itu kita bisa sampai 88 miliar. Dan yang menyejukkan lagi, itu ternyata artinya net profit margin kita itu juga naiknya bisa lebih dari 40% ya, atau sekitar lebih dari itu. Ini sesuatu yang luar biasa, karena yang mana pada kondisinya secara umum itu tidak begitu baik, tetapi ini juga justru menjadi artinya menjadi baiklah buat SBMA. Ini menunjukkan bahwa kami artinya dengan TBK juga lebih profesional dalam mengelola perusahaan ini, sehingga perusahaan tetap dalam kondisi on the right track lah, begitu. Begitu, Bang. Iya, keren banget nih. Memang karena juga ada strategi selain memang produknya dibutuhkan oleh industri, juga karena tidak menggantungkan kepada retail ya Pak ya, tapi memang lebih fokus kepada industri yang cukup besar ya di Kalimantan ya, petrokimia, Ya. kemudian oil and gas, kemudian juga pertambangan dan lain-lain. Tahun 2021 Pak mencatatkan revenue berapa Pak SBMA? Kita tahun 2021 88 miliar atau naik Targetnya 20% ya. kan 83 miliar ya waktu itu ya, kalau nggak salah saya pernah Betul sekali. baca waktu di awal Betul pada saat sekali. IPO menargetkan pendapatan 83 miliar ya, dan Ya. mencapai 88 miliar. Wow. Betul sekali. Ya. Menarik. Banyak bonus nih Pak ya. Dan bonusnya udah dirasakan nih oleh para investornya nih. Dari harga Ya. sahamnya IPO 180, hari ini Hari. di harga 430. Walaupun sempat naik turun, bahkan sempat menyentuh level 200, sekarang sudah lebih dari 100% kenaikannya ya Pak ya. Ya, betul sekali. Ya. Oke. Nah, sudah 2 bulan nih Pak, 2022 ya. Perseroan pasti punya target setiap tahunnya. Kira-kira tahun 2022 ini targetnya apa Pak? Baik itu target Kalau kita revenue bicara maupun target 2020, proyek, jadi kalau kita bicara target pada tahun ini kan kita punya target sekitar 98 miliar ya pada tahun 2022. Kita optimis lah. Artinya pada tahun 2022 ini akan lebih. Kenapa optimisnya? Kita sudah yang paling dalam seminggu terakhir, dan ini juga sebenarnya sudah sebelumnya ya, plantation ya, artinya CPO kan lagi harganya sedang lagi jalan ya, meroket ya. Kemudian mereka juga ada kebijakan DMO untuk CPO, sehingga pasar di dalam negeri itu pasti kan digenjot nih. Nah, ini juga saya barusan dapat email banyak, artinya customer baru yang minta quotation untuk maintenance peralatan mereka. Kemudian harga batubara juga begitu. Batubara ini kan juga sedang, artinya dengan harga yang tinggi, artinya supply-nya kan harus ditingkatkan. Untuk meningkatkan supply, artinya bahwa kami juga harus, mereka produksinya kan harus ditingkatkan. Ya.
Jadi customer kami kalau di sini yang besar itu adalah salah satunya Bumi ya, Bumi Resource itu yang ada di KPC sama Arutmin ya, KPC yang di Kaltim Primakol sama Arutmin, kemudian ada Berokol, itu adalah yang utama, kemudian Adro, nah, kita juga banyak sekali mensuplai untuk ini. Dan minyak juga begitu. Artinya minyak juga sekarang ini kan bisa dikatakan sudah naik, artinya kondisi industri itu pada dasarnya baik. Kemudian kita juga yakinlah dengan ngikutin berita-berita yang disampaikan oleh pemerintah bahwa kondisi akan membaik. Artinya kalau kita lihat dari ISHQ juga selalu all time high ya, artinya Ya, selalu mencapai titik-titik all time. Itu menunjukkan bahwa kondisi ekonomi secara nasional kan juga membaik. Itulah yang membuat kami semakin yakin untuk menambah itu, dan fakta yang di lapangan juga ini yang saat ini kan ada proyek ya yang di Pertamina, RDMP atau perluasan kilang Balikpapan. Nah, ini dia kan mau menaikkan kapasitas penyulingan minyak menjadi BBM. Nah, itu ini juga akan memakai atau memakai gas industri produk kami itu banyak sekali, dan ini kita perkirakan sampai mungkin tahun 2023 ya ya. Ya, dan di Januari dan Februari kita juga sudah ada peningkatan, salah satunya itu argon ya, gas argon kami sama gas asetilen itu juga meningkatnya sudah luar biasa ya, dari tahun yang lalu. Itu yang membuat kami optimis bahwa tahun ini lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. betul. Memang kalau boleh disampaikan, IHSG sendiri merupakan barometer ekonomi Betul, yang leading ya, dalam arti kalau misalkan betul, IHSG-nya ya, menguat, artinya juga prospek dari ekonomi juga akan menguat, karena kan betul sekali. IHSG atau saham itu menggambarkan prospek dari masa depan ya, Betul, bukan betul, menceritakan apa yang sudah terjadi belakangan. Nah, betul, betul. saya nih banyak orang kemarin bertanya ke saya ke SBMA gitu kan, wah SBMA sempat turun harganya, kemudian sekarang sudah naik begitu tinggi gitu ya. Banyak ada apa sebenarnya kan, kalau masalah jual beli saham atau masalah naik turunnya harga saham itu kan sesuatu yang normal ya, sesuatu yang normal. Jadi saham itu jangan tuh saham tuh naik terus atau saham itu turun terus. Lihat aja sekarang SBMA, coba orang-orang yang beli di harga 180, di harga 200, sekarang mungkin sudah menjadi multi bagger investor, Pak ya. Dan ini Betul sekali, ya, karena ya. melihat dari prospek dari bisnis SBMA sendiri gitu loh. Nah, kalau Betul. boleh tahu Pak, ada proyek-proyek apa Pak yang dikerjakan dalam waktu dekat nih Pak? Nah, kalau kita bicara proyek ya, Mm-mm. secara internal kita bicara dua ya. Yang benar-benar ini secara internal itu adalah bahwa kita sedang mengembangkan kapasitas mesin kami atau kapasitas pabrik sesuai dengan tujuan AIPO kami, di mana kapasitasnya saat ini itu kan bisa sekitar 2 juta liter ya per tahun, itu nanti akan kita kembangkan menjadi 10 juta per liter. Ya, Hmm. itu, dan ini kita sudah alhamdulillah sudah ada MOU dengan pabrikan dari China pada tanggal 7 Februari yang lalu ya, 7 Februari yang lalu. Dan alhamdulillah ini China memang pada tahun 2020 kita saat itu kan terpesona ya. Mereka bikin rumah sakit hanya dalam waktu mungkin 10 hari ya. Itu Ya, sudah jadi gitu. Ini efeknya juga begitu. Kita pesan ini ya untuk pengembangan pabrik, peningkatan kapasitas itu yang kita targetkan itu 2 tahun. Ternyata mereka nggak nyampe 1 tahun dia bilang pasti sudah beroperasi. Dan itu kalau kita lihat dari timeline yang mereka janjikan, kita hitung ya, itu jadi mulai Maret ini kita civil work, kemudian erection dan commissioning itu targetnya adalah di Desember. Januari tahun 2023 kita sudah startup dengan mesin yang baru dengan sebagai pengembangan kapasitas mesin, dan ini juga undang-undang tentang IKN atau Ibu Kota Negara Baru itu kan terjadi. Nah, ini juga akan
tentunya akan menaikkan terutama dari sektor real ya, dari sektor retail. Retail itu adalah yang saya maksud kontraktor-kontraktor kecil. Hmm. Kontraktor-kontraktor kecil ini akan banyak sekali. Kalau kita bicara, yang saya bilang tadi ya, customer ada Pertamina, ada Pupuk Kaltim, ada Adaro, ada Bumi, segala itu kan besar dan itu sudah pasti gitu. Tetapi justru yang retail ini yang selama pandemi ini turun, nanti kami perkirakan ini justru ini yang akan naik pesat sekali. Nah, kita akan ya momentumnya mungkin pas lah ya, momentumnya pas ketika IKN diundangkan, pabrik kami yang baru nanti start, sehingga kita bisa artinya bisa memenuhi permintaan customer-customer kami yang baru. Oke. Itu sih Bang, ya kalau Jadi bicara project yang paling besar internally adalah peningkatan kapasitas, jadi 5 kali lebih besar Pak ya, dari 2 juta betul, liter betul, menjadi 10 juta liter, nilai investasi 30 miliar, kemudian sudah betul, mulai betul. melakukan groundbreaking, dan sudah akan direalisasikan di 2023. Kalau rencana beli lahan untuk perluasan pabrik, Pak, itu apakah sudah direalisasikan juga, Pak? Nah, ya kalau kita bicara realisasi ya pasca Hmm. IPO itu yang pertama adalah kita untuk beli lahan. Beli lahan ini dari itu sudah kita realisasikan. Kenapa lahan kalau sekarang ya orang kan kenapa sih mesti beli lahan? Kan begitu, uangnya sayang Hmm. dong. Nah, tapi ini sekarang fakta ya, fakta yang kami alamin adalah kalau industri kami akan meningkat 5 kali lipat, Hmm. tentunya akan lahan yang luas. Nah, sementara lahan ini gandeng, artinya menyatu dengan kami yang selama ini ada, ya. Dan kita sudah ada lagi bikin apa untuk rencana anggaran RAB, rencana anggaran belanja untuk land clearing dan pembuatan workshop kami yang baru atau gudang sehingga mobilitasnya kami nanti lebih baik. Ini lagi sekali lagi ini adalah momentum artinya tahun depan atau tahun depan kan sudah mulai ya IKN sudah mulai dibangun dan pasti industri oh ya belum kelupaan tadi saya sampaikan ya ada smelter ya nanti di Balikpapan kemudian di Kalimantan di Kutai Timur itu ada smelter nikel dan ini tentunya juga akan luar biasa buat SBMA nantinya demikian Oke. Bang. Jadi tahun 2022 nih Pak Iwan sebagai direktur makin sibuk ya Pak ya? Betul jelas 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 Semakin karena sibuk ya? betul betul karena jadi begini saya sampaikan kepada teman-teman adalah bahwa apa yang kita kerjakan hari ini ya, apa yang kita kerjakan hari ini, maka besok akan kita lihat sebagai sebuah data yang akan dilihat semua investor. Artinya data itu kan data yang ada. Kalau kita lihat mungkin di RTI atau di IDX, semua data-data yang ada di SBMT yang tadi 80 miliar, NPM-nya atau misalkan gross profit-nya sekian, PER-nya sekian, ini sekian, itu kan apa yang kita kerjakan hari ini kan akan menjadi histori kan begitu. Hmm. Itu Bang. Kita ya jadi selalu semangat lah. Oke. Ya, jadi apalagi dengan rencana perluasan kapasitas industri pabriknya menjadi 5 kali lipat, jadi harus 5 kali lebih kerja lebih keras nih Pak Iwan ya. Nah Pak Iwan Betul. Oh ya. terkait dengan perluasan pabrik sendiri Pak, perluasan Ya. pengembangan pabrik sendiri ya. Pasti kan juga nanti akan ada perluasan dari kapasitas untuk pengelolaan tabung sendiri Pak. Nah, bagaimana Pak perusahaan ini melihat dari apa ya? Tadinya kan ngelola tabung misalkan sekian unit ya, terus tiba-tiba menjadi lebih banyak. Apa akan Oh dilakukan iya. Pak? Jadi tabung itu kita punya ya, saat ini itu sekitar 35.000. Hmm. Jadi analoginya misalkan kita beli Aqua ya, nah, Hmm. botolnya Aqua tapi kan nggak ada nomornya ya. Nah ini Hmm. kalau tabung itu wadahnya itu kan ada nomornya. Itu 35.000 dan kita pasca IPO itu juga kita sudah merealisasikan itu investasi pembelian tabung baru, kemudian unit baru, kemudian kita menambah material, terutama yang material kalsium karbit ya. Jadi kan ada sekian persen untuk modal kerja ya. Itu yang kita utamakan itu adalah untuk menambah stok minimal material kami. Sehingga kami lebih pede dah kalau
ada masalah, kita masih punya waktu begitu. Nah, kita untuk menyambut itu karena kita harus juga lebih bertanggung jawab kepada para pemegang saham, maka kita berinisiatif untuk membuat suatu software. Kita sudah punya software sekarang untuk mengelola silih yang puluhan ribu tadi. Cuma kita artinya software ini akan lebih terintegrasi dari semua hub sampai ke head office. Nah, ini sekarang sedang kita godok terus, belum final. Ya, target kami sebelum semester pertama tahun ini sudah final dan diimplementasikan. Sehingga lebih menjamin bahwa semua aset yang kita putar, yang dipakai untuk jualan, aman. Gitu. Begitu, Bang. Jadi memang akan mengimplementasikan sebuah sistem integrated cylinder management system sehingga bisa ke monitor, Pak, ya. Dulu mungkin kapasitas silindernya cuma ada berapa 35.000 unit, sekarang jadi lebih banyak. Pasti kan butuh software atau butuh sistem sehingga bisa men-tracking, ya. Keren ya. Ya, nah, betul. Terkait dengan ini, Pak, terkait dengan pabrik lebih besar, kemudian juga pasti kan limbahnya juga akan lebih banyak, Pak. Nah, bagaimana perusahaan membuat pengelolaan limbahnya, Pak, sehingga menjadi lebih komprehensif lagi, Pak? Jadi gini, sebenarnya ini juga sudah kita jalankan ya, ketika itu paralel, waktu itu kita menyiapkan proses IPO, kita juga punya waktu itu punya target bahwa itu terutama kalau limbah, itu kan dari acetylene plant ya. Jadi acetylene plant itu bakunya kalsium karbid, kemudian limbahnya itu ya tentunya adalah selat ya. Nah, kita sudah punya sistem, kita beli sebuah alat ya, alat yang kita beli, kemudian kita commissioning pada bulan Januari lalu, ya, dan berhasil, alhamdulillah berhasil, dan ini bisa meningkatkan produksi itu bisa 2 kali lipat ya. Jadi acetylene itu dulu kita produksi mungkin 1 bulan hanya sekitar 5.000 ya. Ini kita begitu alat itu kita resmikan, kita commissioning dan kita jalankan, langsung meningkat 50%. Ya, 50%, artinya 1.500 itu pada bulan Januari itu sudah produksi segitu. Dan artinya kalau ini kita eskalasi naik, masih bisa. Nah, kemudian pada tahun ini juga, kami juga akan merencanakan atau memanfaatkan atau ini dengan cara mengajukan izin pemanfaatan limbah B3. Karena limbah B3 ini kan juga sesuatu yang ini ya. Kita sudah ada TPS, kita juga sudah lebih artinya itu tadi. Kalau kita listing maka kita taat dengan legalitas dari pemerintah. Nah, itu selama ini kan diambil oleh pihak ketiga yang sudah mempunyai izin pengangkutan dan pemanfaatan limbah B3. Nah, ini adalah celah buat kami. Target pertama adalah untuk internal SBMA sendiri. Artinya semua limbah B3 yang kami hasilkan akan kita kelola, kita manfaatkan sendiri. Tetapi tidak menutup kemungkinan ini juga menjadi sesuatu celah di kemudian hari menjadi salah satu sektor usaha. Karena di Kalimantan ini belum ada yang untuk pemanfaatan limbah. Semua masih di Pulau Jawa. Dan kos terbesar itu adalah angkutan dari Kalimantan ke Pulau Jawa. Kembali lagi ke IKN. IKN kan kalau kita baca-baca kan mereka artinya go green ya, artinya lebih ramah, betul-betul ramah lingkungan. Nah, kalau dengan pemanfaatan limbah B3 tadi, ini kan salah satu sektor peluang usaha. Tapi itu nantilah ya. Ini mimpinya kita itu salah satunya adalah seperti itu. Jadi ada hal yang baru lah nanti di SBMA. Begitu, Bang. Menarik. Jadi memang dengan perluasan pabrik, ada juga integrated cylinder management system, kemudian juga pengelolaan limbah waste management yang lebih baik. Harusnya SBMA bakalan lebih moncer dong di tahun 2002 ini ya. Dan bisa tuh targetnya dari 93 miliar mungkin lebih tercapai, lebih tinggi lagi nih tahun ini nih. Insya Allah, optimis ya, Pak? Insya Allah, Bang, Insya Allah. Optimis sekali. Karena apa optimis? Karena jadi kalau kita bicara histori ya, dari mulai tahun 80 sampai dengan sekarang, bisa dikatakan kita ini uptrend terus. Nah, kalau saham kan tadi Abang bilang kan ya, ada naik, ada downtrend, ada sideways, ada uptrend. Tapi kalau SBM ini, alhamdulillah uptrend terus jalurnya. Ya mungkin tidak uptrend ya, tidak strong ya, tetapi uptrend terus, nggak pernah sideways kita.
Waduh, Luar biasa memang. hebat nih Pak, Iya. Pak Iwan nih. Waktu tahun bulan September saya ngobrol sama Pak Iwan, nggak ada istilah downtrend, uptrend, sideways Pak Iwan nih. Sekarang udah langsung uptrend, downtrend, sideways nih. Aduh hebat banget nih Pak Iwan nih. Saya setiap pagi sekarang saya ngikutin dari sahamologi ya. Jadi saya baca kayak tadi. Oh itu keren banget itu benar-benar. Jadi kalau buat trader itu tadi ada ya nasihatnya itu bagus sekali ya. Jadi cari yang uptrend, cari yang volumenya besar, kemudian newsnya juga bagus atau tidak. Abang kan udah bilang ditulis seperti itu kan? Itu luar biasa itu. Itu luar biasa. Oke, Pak Iwan, ini tadi ada nanya nih ya. Kan ini Ya. Pak Iwan, sorry Pak Iwan, SBMA pabriknya akan dikembangkan sampai 5 kali lipat. Apakah akan diserap pasar Pak? Gitu kan. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak, market development apa yang dilakukan di tahun 2022 Pak? Oke. Jadi kalau kita bicara apakah diserap, iya kita optimis. Kenapa? Mm, Karena sekarang ini kami terpaksa melakukan pembelian dari pihak ketiga mm, ya untuk material-material oksigen, nitrogen dan semuanya itu karena kami kurang. Artinya pabrik kami yang ada sekarang ini sudah mentok nih, sudah kita peras habis itu sudah masih kurang gitu. Sehingga 5 kali lipat ini juga artinya itu dari 3 kali lipatnya langsung terserap ya, langsung terserap di internal SBM yang saat ini. Artinya saat ini kalau pabrik baru itu berdiri, maka kita nggak melakukan pembelian raw material lagi. Kemudian yang oke. kedua, kami juga sudah menjajakin ya, kita sudah menjajakin dari relasi atau klien-klien yang ada di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara. Artinya adalah mungkin yang tidak bisa saya sampaikan di sini, tapi kerjasama-kerjasama itu secara gentleman agreement sudah kami lakukan, sudah kita lakukan, dan artinya ya insya Allah begitu pabrik jalan langsung bisa terjual, begitu. Oke, jadi memang saat ini masih banyak backlog orderan dari customer yang akhirnya dibelikan dulu produknya dari tempat lain ya Pak ya, dan dengan pabrik Betul, baru nanti sudah terrealisasikan 3 kali lipatnya itu udah langsung bisa menjawab bahwa oh kita nggak usah beli lagi ke betul. pihak ketiga untuk materialnya gitu ya. Betul sekali. Ya, terutama kalau untuk liquid nitrogen ya. Liquid nitrogen ini pasar terbesar itu kan di oil company sama di petrokimia ya. Wah itu luar biasa besarnya. Itu dan saat ini kami mungkin ya hanya mungkin 20% atau malah mungkin nggak nyampe ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Karena ini kalau diperlukan itu benar-benar tak terhingga ya, tak terhingga. Artinya ya kadang-kadang dari yang ada industri yang ada di Pulau Kalimantan itu masih kurang. Nah, Hmm. ini sesuatu yang luar biasa karena itu tadi ini harga minyak naik otomatis apalagi nanti ya pabrik Pertamina RU5 yang pengembangan skala artinya kapasitasnya mereka sudah naik otomatis kan raw material minyak buminya kan juga naik. Nah, minyak bumi kan dipompa pakai pipa, pakai tangki lah, itu semua perlu pemeliharaan. Pemeliharaannya pakai apa? Salah satunya itu adalah liquid nitrogen. Nah, begitu. Jelas ini Oke. kita optimis lah, karena kita sudah 30 tahun ya, sudah 30 tahun di bisnis ini, sehingga kita tahu pastilah gitu, intinya ngertilah apa yang harus kita lakukan. Oke, Pak, untuk data tadi sendiri kan disampaikan bahwa selain dari ketika nanti pabrik baru beroperasi sudah bisa menyerap kebutuhan internal yang memang saat ini masih di apa namanya masih dibeli dari pihak ketiga. Untuk ekspansi sendiri di pasar Kalimantan, apakah ada provinsi yang masih belum digarap, Pak? Eh, Filling stationnya, Oh, Pak? jelas, jelas. Artinya begini, kita pengalaman kemarin ya waktu pandemi, Mm-mm. bulan kalau di Jawa kan bulan Juli Agustus ya. Kalau di Mm-mm. Kalimantan bulan Agustus September. Kita jadi mengerti ya. Kita jadi mengerti pasar yang ada, jadi pasar dan produsen yang ada di Pulau Kalimantan. Terutama adalah daerah-daerah yang di pinggir ya. Artinya kan banyak kabupaten-kabupaten baru di Kalimantan. Mahakam Ulu, Mm-mm. Mahakam Ulu itu mungkin batasan dengan Malaysia, Kalimantan Utara di Malinau.
perbatasan di Nunukan, di Tarakan, mereka kesulitan mencari oksigen. Nah, kita akan mencoba punya target untuk mendekatkan produk kita kepada mereka sehingga lebih murah daripada sekarang. Karena kita bisa bayangkan tempo hari ketika kita ada krisis oksigen ya, dari Balikpapan itu saya by darat atau by trucking dengan kendaraan darat harus sampai ke Tarakan. Ya, dan itu kan cepat-cepatnya, nah, begitu. Nah ini sesuatu yang menjadi prioritas kami, sehingga kami akan segera mendekatkan produk-produk kami, oksigen dan asetilen itu untuk di Kalimantan Utara. Karena Kalimantan Utara kan provinsi baru, dan ini juga kebetulan yang baru itu ada namanya Medco Simanggaris ya. Kita barusan dapat kontraknya dengan Medco Simanggaris itu di Kalimantan Utara. Sehingga Petrosi juga ada proyek di sana, Petro itu, dan Petrosi juga kontrak dengan kami. Sehingga ini menjadi sesuatu yang sangat menjanjikan buat kami. Begitu. Oke, jadi salah satunya adalah pengembangan stasiun khusus di wilayah Kalimantan Utara sebagai provinsi yang termuda ya Pak di Kalimantan ya Pak, sehingga Betul. kebutuhannya bisa dijawab lebih cepat, kemudian juga dengan harga yang lebih terjangkau. Bagaimana dengan ekspansi di sektor kesehatan Pak? Sektor kesehatan, ya kita ini juga artinya sebelum pandemi ini, sebelum gelombang 2, kesehatan itu kan menjadi sesuatu yang tidak mungkin dalam tanda kutip ya, dalam tanda kurung itu tidak mungkin. Tetapi begitu pandemi kemarin itu tadi semua jadi terbuka. Ya, tentunya ini juga pangsa pasar yang luar biasa untuk di Pulau Kalimantan sendiri. Dan saat ini kebetulan SBM itu mungkin hanya sekitar 10% ya. Nah ini pangsa pasar, walaupun ini cenderung mungkin lebih effort yang lebih besar daripada kita jualan ke petrokimia atau kemana ya, tetapi kita optimis bahwa kita pasti akan bisa mengambil sebagian kecil dulu, tetapi lama-lama menjadi bukit. Begitu prinsip kami. Oke. Kalau untuk penjualan gas asetilen sendiri gimana Pak? Apakah ada target untuk genjot jadi berapa tabung sebulan? Kalau penjualan, ya benar-benar. Jadi kalau untuk penjualan asetilen ini tentunya kami juga mempunyai target, apalagi kita juga sudah bisa mengatasi masalah limbah dengan kita menambahkan 1 unit produksi yang baru, sehingga bisa menaikkan 2 kali lipat kapasitasnya. Nah, dan Januari kita sudah naik 50% ya dari kapasitas tahun lalu, dan ini menjadi katalis untuk mencapai target kami di tahun 2022 itu adalah dengan asetilen ini. Dan asetilen ini nanti di IKN juga banyak sekali pasti akan dipakai. Saya bilang tadi, kontraktor kecil ini akan banyak sekali. Betul sekali, itu akan banyak pakai, karena tidak mungkin pakai yang lain, itu aja. Oke. Jadi ada 3 strategi market development-nya. Yang pertama mungkin tadi ya dengan ekspansi pasar di Kalimantan Utara, kemudian juga perluasan pasar di sektor kesehatan, dan yang terpenting adalah karena perusahaan juga very fokus ya di bisnis asetilen, diharapkan bisa meningkatkan penjualan asetilen menjadi 1.500 tabung per bulan. Waduh. Kalau 1.500 satu truk itu atau itu bisa ngangkut berapa tabung Pak ya? Kita nggak bayangin aja 1.500 tabung itu perlu berapa truk gitu. Kalau satu truk itu ngangkut antara 60 kalau dia pakai rak ya. Kalau nggak pakai rak ya bisa 80. Anggap aja 60 lah. 60 tabung per truk ya. Jadi kalau 1.500 berapa? Nah, untuk itu kita juga sudah merealisasikan, kita sudah beli unit baru kemarin. Dan tahun ini kita mau nambah lagi sekitar 15 unit lah. Kita ada rencana untuk, ya karena itu tadi, kita punya produk yang banyak, tapi kalau distribusi kita tidak pikirkan, tidak akan pernah sampai di customer kan. Nah ini, makanya kita pikirkan itu, bagaimana kita menyimpan, yaitu solusinya dengan kita membeli lahan yang baru, kita bikin gudang yang baru, kemudian persoalan yang kedua adalah bagaimana kita mendistribusikan. Nah ini juga perlu, artinya unit-unit yang baru untuk mendistribusikan semua produk-produk kami, begitu. Oke. Nah, kalau sebagai trader kan kami atau kita mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham yang bersifat jangka menengah atau jangka pendek. Nah,
buat para investor yang sudah nge-keep saham ini dari harga 180, kemudian belum jual, kemudian juga turun ke 200 nggak dijual, sekarang 430 juga masih nggak dijual. Mereka berharap ini ada dividen nggak sih di samping ada capital gain gitu kan? Gimana Pak rencana pembagian dividen Pak? Tentunya kalau bukan kapasitas saya untuk menjawab ya, karena itu nanti akan diputuskan oleh RUPS ya. RUPS Oke. itu mungkin targetnya kita di April ya, mid April, karena kita laporan tahunan kita memang sedikit terlambat karena audit itu baru selesai minggu lalu. Jadi kita mungkin laporan tahunan baru kita submit itu di awal April. Setelah itu diterima OJK baru kita melakukan RUPS. Nah di RUPS itu mudah-mudahan, artinya mudah-mudahan saya juga berharap supaya ada dividen atau apalah atau bagaimana lah, saya nggak tahu ya, nanti ini sedang kita ini juga sih. Tapi kalau tahun Oh, depan ya insya Allah lah pas tahun depan karena oke. ya Oke. Ada pesan-pesan Pak untuk para investor atau mereka yang hendak berinvestasi di saham SBMA Pak? boleh mungkin pertama yang saya sampaikan adalah disclaimer on dulu ya, artinya saya tidak mengajak, tidak menyuruh ya, atau apapun juga karena semua investasi itu kan risikonya Anda. Artinya semua investasi itu adalah risiko para investor, kan begitu. Hanya pesan saya para investor kalau mau trading satu ikutinlah yang di sahamologi itu bagus banget. Itu artinya kita menjadi trader yang smart ya. Kita harus ngelihat basic dari emiten itu, kemudian teknikalnya juga seperti apa. Kebetulan Abang tadi kalau dilihat grafiknya ya di SBM itu chartnya itu sebenarnya kalau kita lihat teknikalnya, oh itu cantik sekali sih. Kalau saya lihat, walaupun saya nggak bisa beli ya, karena direksi kan nggak bisa beli. Tetapi itu kalau Iya. saya lihat, wah cantik sekali. Artinya ngikutin trading plan kita lah. Artinya mau gimana loh, ini kok mirip sekali nih. Ya, artinya dari Vibonya lah, apa segala macamnya itu plek gitu loh. Jadi enak sekali. Artinya seperti abang bilang tadi, kalau yang belinya itu ketika turun itu benar-benar sekarang jadi beggar ya. Tuh. Iya. Tapi ya sekarang memang sedang di puncak ya, sedang di puncak. Tinggal besok ya mungkin bisa nembus resisten atau enggak. Kalau resisten tembus ya itu pasti akan naik lagi sih. Jadi itu Pak, aja. Pak, Artinya Pak, 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 kami Pak, 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 Pak Iwan udah keren udah istilahnya udah pakai resisten segala macam. Waduh. harus harus belajar saya kan. Jadi itulah artinya kami sebagai pengelola SBMA akan menjanjikan kepada para investor, kami akan berusaha bekerja dengan profesional untuk membuat SBM ini semakin besar lagi, semakin berhasil, sehingga benar-benar tidak mengecewakan para investor kami. Begitu Oke. yang saya sampaikan. Oke, mungkin mungkin terakhir dari kami pengen tahu nih Pak, sebenarnya apa sih visi dari SBMA dan value yang dimiliki oleh SBMA sehingga investor itu menjadi lebih firm bahwa oh this is the company yang seharusnya saya keep gitu loh. Oke, itu jadi kalau kita bicara visi ya atau visi misinya kita itu ya satu menjadi produsen gas industri Mm-mm. yang pertama tuan rumah, artinya di Kalimantan kita harus benar-benar nguasain. Mm-mm. Kemudian untuk stepnya kita akan bisa menjadi salah satu produsen gas yang terbesar di Indonesia. Artinya menjadi yang besar ya. Artinya bukan bagian kalau kita bicara kan mungkin ini dan itu, tapi nextnya SBM juga akan diperhitungkan menjadi salah satu produsen besar yang sukses di Indonesia. Dan kalau misi untuk internal kami sebagai karyawan ya ini sejalan dengan perusahaan publik. Jadi kami terutama di SDM-nya ya, kita akan membentuk semua karakter karyawan kami menjadi atau mempunyai sifat yang profesional, bekerja sesuai dengan jobnya untuk memperoleh hasil produk yang efisien dan efektif. Begitu Oke. yang bisa Oke, saya jadi sampaikan. internally punya misi meningkatkan manajemen mutu, profesional,
kemudian juga Oh, karyawan yang betul sekali. punya kemampuan terus growth ya Pak, growth mindset dan juga punya komunikasi. Betul. Bagaimana dengan value terhadap pelanggan Pak? Kalau value terhadap pelanggan juga begitu. Artinya kami juga akan menjadi pemasok yang bisa diandalkan buat mereka bahwa kami sekarang ini semakin profesional. Namun memang di dalam perjalanannya kalau kita sedang uptrend ya, namanya uptrend itu kalau tidak diikutin oleh utility-utility atau faktor-faktor pendukung itu terkadang yang membuat kami sedikit ada masalah ya. Misalkan demandnya tinggi, tetapi seperti kita ketahui nyari tabung itu juga sulit ya. Beli tabung itu sulit, tapi sekarang sudah mudah ya. Tempo hari sempat pada sekitar waktu IPO tahun lalu ya 2021 itu juga sulit. Nah, kalaupun ada harganya juga nggak kalau kita biasanya beli mungkin 1,2 juta ya tabung itu ya. Kemarin di Jakarta di Indonesia itu harganya bisa 3 kali lipat. Dan kita import juga nggak bisa karena produsennya tidak ada barang gitu. Dan itu mulai ada barang itu bisa dikatakan mungkin akhir tahun 2021 ya. Sehingga kami perlu waktu untuk menyiapkan itu semua. Namun kita kerjasama internal kami yang lebih kuat, lebih ini untuk memitigasi semua permasalahan sehingga kami bisa memuaskan para customer kami. Demikian. Oke, menarik sekali bincang-bincang kita dengan Pak Iwan Sanyoto, Direktur dari PT SBMA Surya Biru Murni Asitilen ya, yang tadi sudah membahas prospek dari bisnis sendiri, kemudian juga proyek-proyek yang sedang dilakukan, kegiatan usahanya, customernya, strateginya, ekspansi usahanya, betul-betul menurut Bibo sih salah satu company yang bisa di-keep ya oleh teman-teman karena memang growth story-nya masih cukup besar gitu loh. Apalagi dengan nanti ketika pabrik baru sudah jadi, kapasitasnya akan meningkat 5 kali lipat, di mana tadi 3 kali lipat atau hampir 3/5 atau 60% dari kapasitas barunya itu akan dipakai untuk menyerap internal demand yang selama ini dibeli dari pihak ketiga. Makin keren nih Pak SBMA Pak, apalagi harga sahamnya masih terus uptrend gitu ya. Walaupun hari ini Amin, amin. ada koreksi, tapi koreksinya cukup wajar karena memang sudah apa ya? Kalau boleh dibilang nih sebenarnya sudah tercapai ya. Kan sempat turun dari level Betul. 400-an ke 200 gitu ya. Terus sekarang udah naik lagi Ya. gitu. Jadi beruntung banget nih buat teman-teman yang udah beli di level harga 200-an atau yang sudah bersabar di harga IPO karena saham ini sudah mencapai level bagger kembali ya. Thank you buat Pak Iwan untuk bincangnya malam hari ini. Sukses untuk SBMA. Semoga Amin. SBMA bisa mencapai level harga yang pernah dicapai ya. Pernah dicapai di level harga 500 dan 500 berapa nih? 520 ya. 560 tertinggi ya, sempat 560 tertinggi. Ya, gitu. Gitu. Jadi Ya. menurut saya sih kalau teman-teman yang beli di harga 200 sekarang udah bisa kipas-kipas cuan gitu ya. Sebagai investor ingat SBMA masih punya growth story yang cukup tinggi dan saham ini masih cukup menarik. Untuk trading ya dilakukan aja tadi sesuai kata Pak Iwan. Teknikalnya dipakai gitu ya. Buy on weakness, breakout, buy on weakness, breakout seperti itu aja. Demikian Ya. bincang-bincang kita dengan Pak Iwan Sanyoto, Direktur PT SBMA. Semoga dapat memberikan pencerahan untuk para investor dan juga para trader tentang kinerja dan juga prospek dari industri dari gas industri tidak hanya di Kalimantan tapi juga di Indonesia. Terima kasih Pak Iwan, sehat selalu. Terima kasih. Ya, sehat selalu semoga dan makin moncer SBMA dengan pabrik baru dan kapasitas barunya. Terima kasih. Ya. Oke, ya happy cuan buat semuanya ya.